Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Bertemu lagi dengan saya Pak Torik Yazid dalam mata kuliah copywriting ya. Untuk kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan materi dengan tema etika dalam periklanan. Bahwa kita ketahui dalam copywriting itu sendiri atau dalam pembuatan naskah penulisan copywriting atau naskah penulisan periklanan ya, itu juga harus mengacu atau berpedoman kepada pedoman etika dalam periklanan. Oke, di slide selanjutnya adalah pengertian dari etika periklanan. Etika periklanan adalah seperangkat prinsip ya atau pedoman moral yang digunakan untuk memastikan bahwa iklan yang disajikan kepada publik dilakukan dengan cara yang jujur, bertanggung jawab, dan adil. Di sini kita bisa melihat bahwa tujuannya adalah bagaimana pedoman moral itu agar hasil dari iklan yang dibuat untuk masyarakat atau halayak ramai itu adalah iklan yang jujur, bertanggung jawab, dan adil. Jadi kita juga harus berpedoman kepada etika periklanan ini. Jadi bagaimana cara menginformasikan iklan atau mempublikasikan iklan atau membuat iklan ini harus jujur ya. Misalkan apa yang disampaikan pada iklan harus sesuai dengan produknya atau komposisi dalam produknya, manfaatnya produk tersebut kita informasikan sesuai dengan yang ada di iklan. Tidak boleh ada kalimat copywriting yang misalkan berbohong misalnya, atau memperbesar secara hiperbola. Contohnya misalnya ya, kalau iklan skincare gitu ya, secara pemakaian bisa langsung sekali pemakaian sudah langsung bisa putih gitu ya. Untuk yang misalnya iklan skincare ini untuk whitening, bertanggung jawab dan adil ya, harus ada yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan produk yang diiklankan tadi. Lalu definisi menurut para ahli, ada menurut Setiawati Subroto, jadi etika periklanan itu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari dunia bisnis dan selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat luas. Ya, ketika masyarakat melihat iklan pun masyarakat bisa menilai apakah iklan tersebut sesuai dengan etika periklanan atau tidak. Ataupun misalnya tidak sesuai dengan etika periklanan, masyarakat atau halayak itu bisa mereport ya atau melaporkan kepada beberapa lembaga negara, misalnya ke Komisi Penyiaran Indonesia atau kepada Dewan Pers ya, ataupun kepada Asosiasi Perusahaan Periklanan Indonesia misalnya ya. Jika ada hal yang tidak diinginkan ya dari si iklan yang ditayangkan oleh oleh produk tadi. Lalu kalau menurut Sony Keraf, dalam iklan kita dituntut untuk selalu mengatakan hal yang benar kepada konsumen ya tentang produk, sambil membiarkan konsumen bebas menentukan untuk membeli atau tidak membeli produk itu. Nah, di sini adalah berkaitan lagi kepada tujuan periklanan itu. Apakah sampai dimulai dari brand awareness ya, adanya dia attention tadi ya, attention dalam konsep AIDA atau AISAS, attention, interest ya, search, lalu action, sampai kepada share. Tujuannya apa gitu ya. Itu tergantung dari masyarakat itu sendiri atau target pasarnya bagaimana, apakah dia tujuannya sampai proses pembelian atau seperti apa. Lalu menurut Yuni Mogot Prahoro, iklan tidak bisa dipisahkan dari etika karena iklan harus menyatakan kebenaran dan kejujuran. Ya, intinya adalah iklan itu harus menampilkan unsur kebenaran dan kejujuran.
sama ya dari seluruh definisi yang diberikan oleh para ahli tadi, ya intinya adalah kebenaran, kejujuran, tanggung jawab ya, tidak ada kata bohong dan sebagainya. Lalu prinsip-prinsip etika periklanan ya, salah satu sumber utama dalam etika periklanan adalah Advertising Ethics ya oleh Willy Sander. Buku ini membahas bagaimana iklan harus dijalankan dengan standar etika yang tinggi, termasuk prinsip kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Ya, Snyder yang merupakan mantan presiden American Advertising Federation atau AAF menekankan bahwa periklanan yang etis tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap merek dalam jangka yang panjang. Ya, bagaimana dari iklan ini, jadi yang melindungi konsumen itu dari ketidakbenaran, kebohongan, ya ketidakjujuran, ya ketidakbertanggungjawaban gitu ya oleh dari produsen. Jadi konsumen ini ya harus dilindungi sampai kepada yang membangun kepercayaan, ya membangun kepercayaan trusty ya oleh konsumen kepada produsennya dalam jangka waktu yang panjang. Kalau memang sudah tidak sesuai dengan ada unsur kebohongan atau ketidakjujuran gitu dari sebuah iklan, mungkin masyarakat pun akan ya sudah merasa dibohongi gitu ya, mungkin tidak ada rasa trust lagi di sana ya. Ya contoh lah misalkan ketika iklan pemutih pakaian ya, terkadang kan juga terlalu dibesar-besarkan ya, sekali pemakaian noda kotoran hitam, kotoran lumpur gitu ya langsung hilang seketika gitu ya. Seharusnya kan memang ada proses tahapan ya sampai benar-benar noda hitam ataupun noda lumpur di baju putih itu bersih gitu ya, sampai hilang lah istilahnya gitu ya. Nah di sini memang ya tadi akan ya intinya adalah harus melindungi konsumen dan juga sampai kepada membangun kepercayaan terhadap merek tujuan akhirnya. Lalu beberapa prinsip etika periklanan, prinsip yang harus diperhatikan pertama adalah rasa hormat terhadap audiens. Bagaimana menghindari konten yang menyinggung, diskriminatif, atau mengeksploitasi kelompok tertentu. Ya, jangan sampai ada konten-konten yang menyinggung ras, ya, agama, suku, bangsa, ya. Lalu diskriminatif, bullying, dan sebagainya. Eksploitasi kelompok tertentu, misalnya mengeksploitasi wanita, mengeksploitasi anak-anak ya, hindarilah hal-hal eksploitasi tadi, diskriminatif. Lalu iklan harus sesuai dengan norma dan regulasi yang berlaku baik dalam hukum nasional maupun standar industri. Ya, ini mencakup penggunaan bahasa yang sopan, tidak mengandung unsur penipuan, serta tidak menargetkan kelompok rentan seperti anak-anak dengan cara yang tidak etis. Ini juga hampir sama dengan poin yang pertama, ya bahasanya juga harus sopan, tidak ada unsur penipuan gitu ya, tidak menargetkan kelompok rentan, diskriminatif tadi ya, terhadap atau eksploitasi terhadap anak-anak dan wanita. Lalu berlanjut kepada sejarah etika pariwara atau etika periklanan di Indonesia. Jadi pada tanggal 17 September 1981, pemangku kepentingan periklanan yang bergabung membentuk Komisi Periklanan Indonesia dan berubah nama menjadi Dewan Periklanan Indonesia. Menciptakan kode etik periklanan bernama Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia yang berubah nama menjadi Etika Pariwara Indonesia. Jadi EPI yang diterapkan saat ini adalah EPI hasil amandemen tahun 2020. Bagaimana apakah tujuan ya dan sasaran EPI? Pertama, pedoman perilaku. Secara internal EPI menjadi pedoman berperilaku dalam berprofesi agar sesuai norma masyarakat. Jadi asosiasi periklanan tadi ya, Komisi Periklanan Indonesia ini ya secara internal karena sebuah bentuk asosiasi gabungan perusahaan periklanan gitu ya, harus beri pedomannya ada jelas kepada EPI ini, Etika Pariwara Indonesia. Lalu iklim periklanan, EPI dapat menciptakan iklim periklanan yang adil, kondusif, inovatif, dan dinamis bagi industri periklanan. Lalu rujukan eksternalnya adalah secara eksternal dapat menjadi rujukan konsumen mendapatkan hak-hak mereka. Ya, bagi pemerintah EPI dijadikan sebagai rujukan membina industri periklanan, dan bagi lembaga pendidikan dapat dijadikan sumber pengajaran, studi komunikasi, dan pemasaran. Nah, etika pariwara Indonesia juga berguna bagi konsumen. Tadi kalau misalkan
ada hal-hal yang dirasa tidak sesuai dengan etika, konsumen itu berhak untuk melaporkannya, mendapatkan hak konsumen. Untuk pemerintah itu juga untuk membina industri periklanan kalau ada peraturan-peraturan atau pedoman terbaru dari pemerintah. Ya, ini saling terkait ya antar stakeholder di advertising atau di periklanan. Lalu keempat, informasi halayak internasional ya. Periklanan memberikan informasi kepada masyarakat internasional untuk menghormati nilai-nilai yang melekat pada industri periklanan yang ada di Indonesia. Ini berkaitan dengan produk-produk yang berasal dari luar negeri atau luar negara. Ya, mereka juga harus membuat iklan ya sesuai dengan norma-norma yang berlaku di Indonesia. Ya, jangan sampai produk dari Thailand lah misalnya ya. Kalau kita ketahui bahwa di sana sudah diakui LGBT ya. Dan misalkan iklan di sana lebih condong kepada mendukung LGBT misalnya ya. Tapi ketika masuk ke Indonesia, produk dari Thailand tersebut yang tadinya mendukung LGBT ya harus merubah gitu ya format iklannya, ya harus sesuai dengan etika yang ada di Indonesia. Atau di sana sudah melegalkan ganja atau marijuana. Ya di Indonesia kan tidak dilegalkan gitu ya. Jadi harus sesuai dengan etika periklanan yang ada di Indonesia. Lalu aspek penting EPI ada tata krama ya atau code of conduct, tata cara, code of practice. Lalu sanksi pelanggaran EPI itu apa ya? Code of conduct adalah berkaitan dengan norma dan nilai moral ya dalam iklan seperti tentang agama, budaya, perlindungan hak-hak pribadi dan penggunaan peran dalam iklan. Lalu code of practice bagaimana teknis dan prosedur ya dalam periklanan seperti bagaimana produksi periklanan dan media periklanan yang digunakan. Ini lebih kepada praktikalnya, tata caranya, tata krama berkaitan dengan agama, budaya dan sebagainya. Tata cara bagaimana praktikal ya, cara proseduralnya ya, secara prosedural. Sanksi pelanggaran EPI, sanksi disampaikan secara tertulis dengan jenis pelanggaran dan rujukan hukum yang digunakan. Mungkin kalau sudah sangat berat gitu ya, itu bisa diboikot ya atau ditarik ya dari peredaran untuk iklannya. Kalau iklannya sudah tayang mungkin akan ditarik dari media ya. Hukum yang mendasari pembuatan etika pariwara Indonesia ada Kitab Undang-Undang Perdata tentang perdagangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang perdagangan, lalu undang-undang ya ada bermacam-macam undang-undang, Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Ada Undang-Undang RI nomor 40 tahun 1999 tentang pers dan sampai kepada penyiaran ya, sampai kepada tentang pangan. Karena berkaitan juga dengan tadi komposisi ya, berkaitan dengan pangan, ini juga stakeholder adalah BPOM, Badan Pemeriksa Obat dan Makanan. Apakah ya contoh kalau di Indonesia babi itu haram gitu ya, jangan sampai ada komposisi dari produk makanan atau minuman yang mengandung babi ataupun alkohol misalnya ya. Pernah juga produk dari Ajinomoto ya, penyedap masakan dari Jepang yang memang disinyalir mengandung kandungan babi, akhirnya ditarik dari peredaran ya. Iklannya pun di take down gitu ya. Ini berkaitan dengan BPOM, dengan pangan. Ada juga tentang label dan iklan pangan dengan pelayanan kesehatan yang berkaitan juga dengan dihubungkan dengan stakeholdernya adalah Kementerian Kesehatan atau juga untuk kesehatan ini berkaitan dengan tembakau ya, zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Lalu contoh iklan di Indonesia ini adalah contoh-contoh penerapan EPI etika pariwara Indonesia. Ada iklan Sunlight, kalau di sini teman-teman bisa melihat tanpa pewarna parabens, fosfat, lalu dermatological test. Yang menjadi kekurangan dari iklan visual ini adalah adanya eksploitasi anak ya. Di sini mungkin karena ada kata atau copywriting naskahnya itu adalah extra pure, jadi digambarkan dengan bayi ya, gambar bayi. Padahal kan ini adalah sabun cuci piring gitu ya, Sunlight. Dimana juga di sini ada kandungan
jeruk dan lidah buaya ya. Apakah sesuai gitu ya komposisinya, itu juga harus diteliti lebih lanjut lagi ya. Kalau kita ingat dokter detektif yang meneliti, membongkar keburukan ya, ketidakjujuran dari produk-produk skincare di Indonesia, ya ini juga yang menjadi hal dasar ya. Harusnya kan ya mereka ini skincare ini ya sesuai dengan komposisi yang ada, padahal secara kenyataannya gitu ya di lapangan sesuai hasil lab, ya hasilnya itu tidak sesuai gitu ya komposisi dari skincare ya, rata-rata tidak sesuai dengan apa yang ada dalam komposisi gitu ya. Kandungannya apakah, atau dia mengandung merkuri atau tidak, itu kan bisa dilihat juga, dinilai ya melalui tadi tes lab tadi. Kalau di sini kan dermatological testednya sudah terbukti ya. Tapi yang kurang ini adalah tadi kok sabun cuci piring Sunlight tetapi ada gambar anaknya gitu ya, walaupun dia animasi gitu ya. Terus di sini ada iklan IM3 ya, beli kartu perdana plus paket data, diskon hingga 28%. Nah, untuk kamu yang berada di radius jarak 14,5 km dari lokasi toko GrabMart. Nah, di sini mungkin bisa dinilai oleh konsumen, itu hak-hak konsumen. Diskon 28%-nya itu hanya dari radius jarak 14,5 km. Jadi si konsumen ini harus benar-benar detail ya dalam melihat iklan. Harus detail dia benar-benar sesuai nggak ya dengan jaraknya 14,5 km. Kalau nggak lebih dari 14,5 km kan ya berarti tidak mendapatkan diskon. Ya diskon hingga lagi ya, hingga 28%. Kalau ada kata hingga itu berarti maksimal 28%, tapi kan ada minimal, berarti ada batas minimal, mungkin hanya 1%, 2%, kita kan nggak tahu kenyataannya itu bagaimana ya. Ini adalah produk iklan, masih ada ketidakjelasan ya, ketidakjujuran di sana ya, IM3 ini ya. Jadi konsumen itu harus detail ya dalam melihat promo-promo atau diskon gitu ya. Kadang ada tanda bintang kecil, tulisan syarat dan ketentuan berlaku. Nah, ini juga salah satu bentuk kebohongan publik juga. Jadi ya peran serta dari masyarakat ya, harus detail tadi, harus meneliti bener gak seperti ini gitu ya. Kalau memang udah kecewa berarti kan ya sudah dikecewakan. Mungkin ada hal ya, share yang akan dilakukan oleh masyarakat terhadap kebohongan ini ya, share-nya ya negatif pastinya. Kalau konsumen itu merasa puas, pasti share yang disampaikan rekomendasinya positif. Kalau udah merasa kecewa pasti rekomendasinya itu pasti negatif. Itu yang akan didapatkan oleh si produsen produk iklan ini. Lalu ada New Oceana ya, Taste of Summer in a Bottle. Jadi gambarnya, visualnya itu melompat dari kapal ke lautan. Bahkan ada yang terlihat seperti tiduran ya visualnya, loncat tapi posisinya sedang berbaring gitu ya. Ya ini kan satu hal yang memang tidak disarankan ya, akan menyebabkan ketidakselamatan ya, dari safety-nya, unsur safety-nya ini sendiri dari iklan ini ya. Jadi memang ya yang menilai itu adalah konsumen. Kalau mungkin dari sisi kemasan, si New Oceananya ini ya bisa menyegarkan ya ketika dalam keadaan musim panas, summer gitu ya, meminum sebotol New Oceana ini akan menghilangkan dahaga misalnya ya. Ya ini kan unsur-unsur empati yang seminggu lalu saya sampaikan. Jadi kita harus berempati, merasakan bagaimana ketika musim panas itu haus gitu, atau ketika bulan puasa haus gitu ya, meminum Pocari Sweat akhirnya merasa sweat ya, merasa segar kembali, merasa beautiful ya, yacht ya, tagline-nya adalah yacht, sweat and beautiful. Jadi agar segar ya, tapi itu yang dirasakan sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, saya yang sudah mengkonsumsi Pocari Sweat sebelum sahur atau ketika sahur gitu ya. Ketika sahur itu saya meminum Pocari Sweat gitu ya. Itu akan saya merasa lebih segar saat dalam menjalankan ibadah puasa ya.
Berbeda dengan ketika saya tidak mengkonsumsi atau meminum Pocari Sweat. Badan saya itu merasa seperti tidak segar, lemas, lesu gitu ya. Itu yang saya rasakan. Ini pengalaman pribadi saya ya. Apakah itu sebuah sugesti atau tidak itu ya tergantung kembali apa yang saya rasakan gitu ya. Ya itu kan bisa menjadi dasar ya ketika konsumen itu melihat iklan minuman tadi ya, minuman apa namanya kesehatan ataupun kurma misalnya ya, atau madu ya kan, dampaknya seperti apa, manfaatnya apa. Lalu kasus pelanggaran etika pariwara Indonesia itu Holy Wings ya, ini tidak sesuai dengan etika karena menampilkan nama Muhammad dan Maria, ya ras ya, agama. Jadi these names get free bottle every Thursday. Nama Muhammad dan nama Maria mendapatkan satu botol gratis setiap hari apa nih, Thursday itu hari Rabu ya. Maaf, hari Selasa. Ya, hari Selasa mendapatkan botol gratis bagi masyarakat yang bernama Muhammad dan Maria. Ini kan sudah sangat menyinggung ya. Dari nama Muhammad sendiri ya kita ketahui ya, nabi besar ya, Nabi Muhammad junjungan kita sebagai umat muslim ya. Lalu Maria gitu ya, buat kaum atau mana namanya non muslim gitu ya, yang Kristiani pasti akan merasa disinggung gitu ya oleh nama Maria yang diibaratkan itu adalah Bunda Maria gitu ya. Ini menjadi dasar kasus pelanggaran etika pariwara di Indonesia. Mungkin ada beberapa hal lagi gitu ya, bisa dicontohkan oleh teman-teman itu etika pariwara yang melanggar norma-norma etika periklanan di Indonesia. Makanya oleh karena itu sebagai penutup bahwa ini Holy Wings yang tadi di atas ini promosi ilegal melanggar pasal 46 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 32 tahun 2022 tentang penyiaran ya. Pelanggaran berat sekali ya, bisa di take down mungkin bahkan sampai ditutup ya masalah Holy Wings-nya. Jadi itu adalah peran serta aktif dari masyarakat untuk menilai iklan ya. Begitupun juga dengan produsen ketika membuat copywriting ya tadi, padahal penggunaan ini sangat sangat riskan ya, sangat viral sekali gitu ya penggunaan nama Muhammad dan Maria ya. Nanti teman-teman ketika membuat naskah kopi pun ya, kopi naskah iklan itu juga harus sesuai dengan etika periklanan intinya ya, menjunjung etika, norma, agama, budaya, sosial gitu ya, kejujuran, tadi kebenaran, keadilan, hak-hak dari konsumen juga kita harus jadikan pedoman atau acuan dasar gitu ya. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi yang saya sampaikan tentang etika dalam periklanan atau etika pariwara Indonesia. Jika ada ingin yang ditanyakan bisa didiskusikan di kolom komentar ataupun didiskusikan melalui WhatsApp grup ya. Nanti untuk presensi bisa dituliskan di kolom komentar nama, NIM, dan hadir. Itu ya teman-teman. Diharapkan teman-teman bisa menonton tayangan ini atau materi ini dari awal sampai akhir, karena saya akan juga mengecek ya di YouTube Studio seberapa lama teman-teman menonton ya, saya akan cek juga ya. Saya harapkan materi ini bisa, walaupun hanya sebatas ya video pembelajaran, bisa menjadi pemahaman atau pembelajaran bagi teman-teman terkait etika pariwara di Indonesia. Begitu teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.